Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kesukacitaan oleh Tuhan. Saat ini mari bersama kita memulai ibadah keluarga. Kita persiapkan Alkitab dan Kidung Jemaat kita untuk bersama-sama kita masuk dalam ibadah keluarga saat ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga yang kami bangun saat ini, kami serahkan dalam pertolongan Tuhan yang kasih dan setianya senantiasa kekal dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita puji nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 405. Kita nyanyikan pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan menggumuli akan firman Tuhan. Kembali mari kita bersama berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah terang dan pelita kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberkati dan memelihara keseluruhan hidup kami. Bersyukur saat ini Engkau memperlengkapi kami dengan segala sesuatu sehingga kami tidak berkekurangan. Bapa, saat ini kami bersama-sama hendak kembali akan membaca, merenungkan firman-Mu melalui ibadah keluarga yang kami lakukan secara online. Engkau beserta kami, Engkau memberikan hikmat bagi kami, agar setiap kami yang membaca, merenungkan, kami diberikan hikmat-Mu, diberikan kekuatan daripada-Mu sehingga kami melakukannya di tengah-tengah kehidupan pemberian Tuhan. Seraya kami memohon ampun
Jikalau dalam kehidupan yang kami jalani banyak pelanggaran dosa yang senantiasa secara sadar maupun tidak sadar kami lakukan, berkenan Tuhan mengampuni kami. Mari Tuhan, Engkau bersabda bagi kami, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami membuka hati pikiran kami, dan kami boleh melangkah senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 pada ayatnya yang ke-34 sampai 40. Yang demikian: nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa setia di dalam membaca, merenungkan, dan memelihara sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita mendengar sebuah ungkapan wong jujur ajur atau wong apik ditampik. Banyak lagi ungkapan-ungkapan yang bernada seperti itu. Wong jahat munggah pangkat atau wong ala dipuja. Banyak sekali macamnya ungkapan yang bernada demikian. Karena mengapa ungkapan itu sering kali kita dengar? Karena di sekitar kita memang sedikit banyak terjadi hal-hal yang seperti halnya ungkapan yang saya katakan di awal tadi. Tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berada, berkarya, bekerja, banyak sekali muncul keberadaan situasi yang membuat orang yang jujur, orang yang bersih kelakuannya, tetapi kemudian disingkirkan, kemudian disisihkan karena mungkin tidak bisa diajak untuk main belakang. Itu yang terjadi di sekitar kita. Dan bukan hanya itu saja, kita juga dapat mencermati dalam berbagai media digital, unggahan-unggahan di media sosial, atau surat kabar, dalam berita-berita
banyak sekali bermunculan bagaimana orang yang baik kemudian ajur, sedangkan orang yang bertindak jahat, orang yang kelakuannya tidak benar justru dipuji. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita yang hidup di tengah-tengah suasana yang seperti ini, jika kita tidak mewaspadai, ketika kita tidak memiliki pendirian yang teguh, maka bisa saja kita termasuk dari golongan-golongan orang yang memberi tempat pada sesuatu yang buruk dan yang salah itu, dan kemudian kita meninggalkan yang namanya kebaikan, ketulusan, kejujuran. Nah, oleh karenanya dalam Mazmur 37 ini kita kembali diingatkan, jika orang yang tindakannya fasik, orang fasik atau orang jahat itu akan dilenyapkan, akan dihancurkan. Bahkan dikatakan keberadaan orang fasik tidak ada masa depan. Walaupun nampak kuat, nampak kokoh, nampak banyak pendukungnya, tidak tergoyahkan, tapi pasti ada masanya orang-orang yang fasik, orang yang berkelakuan jahat, yang tidak bersih hatinya akan binasa, akan hancur. Sebaliknya, orang benar seperti halnya yang dikatakan dalam perikop bacaan kita adalah orang yang mengikuti jalan Tuhan, orang yang jujur, yang tulus, yang cinta akan kedamaian, justru akan menghadirkan pengharapan akan datangnya masa depan yang lebih baik. Jadi ketika kita bertindak jujur, bertindak tulus, cinta damai seperti itu, akan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik. Nah, dari hal ini Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat bersama-sama merasakan jikalau keberadaan dunia dan suasana yang akan datang itu ditentukan oleh sikap tindakan yang ditentukan mulai dari sekarang, yang ditentukan mulai dari hari ini. Kalau kita mendambakan dunia yang akan datang itu yang nyaman, yang tentram, anak-anak kita dapat merasakan hidup yang nyaman, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, penuh dengan kedamaian, kehidupan yang saling menghargai, menghormati, ditentukan dari tindakan dan sikap kita dari hari ini. Oleh karenanya panggilan kita sekarang merubah diri kita sendiri mulai dari hari ini. Berubah dari diri kita sendiri, karena kita tidak bisa merubah orang lain kecuali kita mampu merubah diri kita sendiri. Dan ketika kita merubah tindakan kita, sikap kita yang orientasinya mungkin dulu tidak benar, tidak baik, sekarang mencoba untuk berlaku benar, tulus, jujur, orang lain akan melihat kita, orang lain akan mencontoh kita, dan orang lain pun akan merubah diri mereka sendiri karena wah, itu adalah teladan yang bagus yang saya lihat dari orang tersebut.
Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita memakai kacamata kebijaksanaan yang didapat dari pengenalan kita akan Tuhan, sehingga di tengah-tengah dunia yang ajur, yang wong jujur ajur, orang jahat munggah pangkat, kita ini kemudian dapat membedakan ini tindakan jahat, ini tindakan baik, ini perbuatan yang tercela, ini yang disukai, dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita tahu, kita dapat melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki. Saat ini kita masih berada dalam bulan Ekumene. Memang bulan Ekumene dihayati oleh gereja-gereja sedunia. Tetapi sekali lagi gerakannya dimulai dari pribadi lepas pribadi yang mau setia mengikut jalan Tuhan, yang mau tunduk dalam kehendak dan perintahnya, sehingga dunia ini, gereja ini bukan lagi mengesampingkan, menyisihkan orang yang jujur, yang tulus, yang benar, tetapi sungguh-sungguh dapat bertindak dalam kasih, cinta damai sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan. Mari kita merubah diri kita sesuai dengan jalan dan kehendak Dia. Tuhan menolong kita bersama. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita merenungkan akan sabda Tuhan, bersama-sama mari kita merespon dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367. Seraya kita akan menghimpun persembahan. Kidung Jemaat 367 kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, dimuliakanlah nama-Mu senantiasa melalui kehidupan kami. Puji syukur Engkau senantiasa memberikan hikmat,
atas keberadaan kami, sehingga setiap kami yang ingin berjalan jauh daripadamu, Engkau senantiasa memperdengarkan suaramu, Engkau senantiasa memanggil kami untuk kemudian terus hidup lekat dan dekat pada kehendak-Mu. Ampuni Tuhan jika selama kami membangun kehidupan, kami masih sering berlaku curang, kami masih egois, kami hanya mendambakan segala sesuatu yang nyaman untuk diri kami tanpa kami menghiraukan keberadaan orang lain yang mungkin tertindas atas kehendak dan keinginan kami. Biarlah melalui sapaan-Mu di dalam kitab suci, kami bersama-sama diberikan hikmat dan kekuatan untuk berhati-hati di dalam melangkah di tengah kehidupan ini, sehingga tidak lagi kami memilih jalan yang salah, tetapi dengan penyertaan Tuhan kami boleh setia hidup berjalan bersama-Mu. Kami bersama berdoa bagi keberadaan seluruh warga jemaat Magetan, dari balita hingga Adi Yuswo. Engkau senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, panjang usia di setiap pergumulan kehidupan yang mereka jumpai. Tuhan senantiasa menolong dan memberikan kelegaan. Kami juga menyerahkan sisa hidup kami, kiranya Engkau pakai untuk menjadi alat pewarta kasih Tuhan. Sebagaimana saat ini dalam ibadah keluarga yang kami bangun, kami pun telah menyisihkan persembahan untuk kami haturkan kepada Tuhan melalui keberadaan gereja-Mu. Engkau berkati sehingga melalui persembahan kami dapat memampukan gereja Tuhan untuk bertumbuh dan membagikan kasih terhadap dunia ini. Dan kami percaya setiap hari, setiap saat ketika kami berkarya, bekerja, kami melakukan pelayanan, Engkau akan memberikan berkat yang cukup dalam hidup kami. Kami berdoa untuk keberadaan bangsa negara, kami berdoa untuk keberadaan Kabupaten Magetan. Biarlah Engkau senantiasa sertai, lindungi, sehingga segala sesuatu yang menjadi program pemerintah dapat terwujud dengan baik, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 mampu diatasi dengan baik melalui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari vaksinasi maupun protokol kesehatan yang terus disemangatkan untuk diikuti oleh masyarakat. Tuhan berkati para pemimpin bangsa negeri kami. Kami bersama juga menyerahkan keberadaan anak-anak kami, saudara-saudari kami yang sakit. Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati kesehatan dan memulihkan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa permohonan kami, segala syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 340. Kita nyanyikan di baitnya yang ketiga. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Sang Kristus melalui kuasa Roh Kudus, senantiasa tercurah memberkati dan memelihara kehidupan jemaat sekalian, dari saat ini kekal untuk selamanya. Amin. Demikianlah ibadah keluarga minggu ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.